Kejadian pasal yang ke-36 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 36 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Jemaat boleh memperhatikan dalam Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan. Kejadian 36 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia sementara menjelaskan tentang keturunan Esau. Kalau berbicara mengenai Esau, pasti yang ada dalam pikiran kita kacang merah. Saya juga suka kacang merah, tapi kalau kacang merahnya saya nggak suka. Nah, saudara, mungkin yang terpikir dalam diri kita, oh Esau ini adalah orang yang menjual hak kesulungannya. Bahkan di kitab-kitab lain dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa aku membenci Esau tetapi mengasihi Yakub. Dan memang kalau kita membaca, tidak ada hal yang baik yang akan kita dapatkan dari Esau. Ketika dia telah menjual hak kesulungannya, dia berencana untuk membunuh adiknya. Nah saudara, kita kilas balik dulu mengenai Esau. Esau, saya akan menceritakan sedikit. Esau ini adalah saudara kembar dari Yakub, walaupun mungkin secara fisik ada perbedaan. Kalau Esau itu berbulu, sedangkan adiknya itu memiliki kulit yang licin, yaitu Yakub. Waktu itu Esau dikatakan menganggap enteng yang namanya hak sulung. Jadi ketika dia pengen makan sup kacang merah, dia berkata sama adiknya, tukar saja. Adiknya berkata, tukar saja, saya kasih kamu sup kacang merah, tapi kamu kasih saya hak sulung. Esau tanpa berpikir panjang, dia kasih hak sulungnya kepada adiknya yang bernama Yakub. Dan ketika Yakub telah diberkati oleh Ishak, barulah Esau muncul dan meminta berkat dari ayahnya. Dan ayahnya katakan, sudah tidak ada lagi berkat, sudah tidak ada lagi hal yang baik yang bisa saya kasih sama kamu. Sebentar kita akan baca ayatnya. Tetapi ketika kita membaca dalam Kejadian 36 ayat 6 dan ayat yang ke-7, dikatakan dia punya harta yang sangat banyak. Tapi ketika kita kilas balik, ayahnya sendiri berkata sudah tidak ada. Bahkan dikatakan hal-hal yang baik itu akan jauh dari kamu. Kamu tidak akan menerima yang gemuk-gemuk, cuma yang kurus-kurus saja. Awan akan menutup hujan berkat untuk kamu. Tidak ada. Tapi sekali lagi setelah kita membaca ayat 6 dan ayat 7, penulis menjelaskan Esau memiliki harta yang sangat banyak sehingga dia tidak dapat tinggal bersama-sama dengan adiknya karena banyaknya harta yang dimiliki oleh Esau. Saya akan memberikan satu tema dari pembacaan kita pagi hari ini, menembus kemustahilan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang hilang dari Esau? Kenapa di ayat 6 dan 7 dia bisa memperoleh banyak hal? Dikatakan banyak hartanya. Nah, yang pertama tadi saya sudah jelaskan, dia kehilangan hak sulung. Hak sulung itu saudara di bangsa Israel itu adalah hak yang istimewa. Berbicara mengenai yang sulung, itu sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Makanya Tuhan katakan bahwa apa yang lahir pertama di rumahmu haruslah kamu persembahkan untuk Tuhan. Apa yang lahir pertama dari ternakmu, dari hewan peliharaanmu, itu dikhususkan untuk Tuhan kecuali dia cacat. Itu hak sulung. Apalagi keistimewaan dari hak sulung? Hak sulung itu ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Tuhan sampai akhir hidup. Apalagi keistimewaannya hak sulung? Anak yang lahir pertama atau anak sulung mendapat berkat 2 kali lipat. Makanya jangan heran istri dari Ishak ketika dia mendengar akan diberikan hak sulung atau berkat untuk Esau, dia kasih tahu anaknya, kamu harus jadi Esau. Karena apa yang pertama dia lihat? Ada berkat double yang akan diberikan kepada anak sulung. Ribka tahu benar bahwa hak sulung itu punya sesuatu yang luar biasa, sesuatu
sesuatu yang sangat istimewa. Makanya dia suruh sekali lagi, dia suruh anaknya Yakub untuk berpura-pura menjadi kakaknya Esau karena hak sulung tadi. Nah saudara, yang kedua, Esau harus kehilangan damai sejahteranya. Kenapa harus damai sejahtera? Karena ketika dia mendengar dari ayahnya sudah tidak ada lagi berkat untuk kamu, dia baru sadar ternyata adiknya sudah menipu dia. Dan mulai dari saat itu dia berjanji dalam dirinya, saya akan bunuh adik saya. Saudara, berbicara damai sejahtera itu berbicara dari dalam, berbicara mengenai hati yang sementara terluka. Berbicara mengenai damai sejahtera berarti Esau sementara mengalami sesuatu yang menyakitkan dari dalam. Tidak heran dalam Yohanes pasal 14, kita buka dulu Yohanes 14 ayat 27, boleh ditampilkan. Injil Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tidak heran ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Karena berbicara mengenai damai sejahtera berbicara dari hati. Kalau hati kita tidak beres, kalau hati kita terluka, kita akan melakukan hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh Esau. Ketika hatinya terluka, dia sementara kehilangan damai sejahteranya. Akhirnya dia merencanakan sebuah kejahatan. Yesus tahu persis kebutuhan dari murid-muridnya, yaitu damai sejahtera. Makanya Yesus katakan bahwa damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera-Ku tidak seperti yang dunia berikan. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu sifatnya kekal. Bersifat kekal dalam artian ketika hati kita terluka, kita tahu kepada siapa kita harus datang. Ketika hati kita mengalami kekecewaan, kita tahu pada siapa kita harus lari. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Saya akan bacakan Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka mangkrai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, hal yang pertama yang akan ditarik di bumi itu damai sejahtera. Kalau saudara sementara uring-uringan, periksa hati saudara, damai sejahtera saudara mungkin sementara berkurang. Kalau saudara marah sama sekeliling saudara, kalau saudara sakit hati dengan perbuatan orang lain, masih ada iri hati dalam diri saudara, masih ada kebencian dalam diri saudara, masih ada dendam dalam diri saudara, periksa hati saudara. Damai sejahtera saudara lagi terganggu, hati saudara lagi terganggu. Yesus bilang, semua yang keluar dari mulut kita itu asalnya dari hati. Jangan heran kalau ada orang di luar sana bahasanya kebun binatang terus. Jangan heran kalau ada orang di sekitar kita maki-maki terus, tidak pernah ada hal yang baik. Jangan di luar sana, di gereja, setiap minggu gereja, setiap minggu pelayanan, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang baik. Saya pernah mendengar kata-kata muda, hei jangan kau mendaftar, kau tidak lulus itu, berhenti kau saja. Saya heran, ini
dengan iri hatinya. Bahkan ada orang yang sifatnya seperti ini, saudara. Dia ketika suka sama orang itu mau berbuat jahat bagaimanapun, semua yang dia lihat itu baik, dia akan bela mati-matian tidak dia benar. Tapi kalau ada orang yang dia tidak suka, orang yang tidak suka itu walaupun dia berbuat kebaikan 1000 kali, bahkan sudah ditolong, dia tetap jelek, tidak bagus orang. Itu bukan karena sifat dari luarnya, itu karena hatinya memang sedang terluka, hatinya. Saudara, jangan dulu keluar, perbaiki dulu hati kita dari dalam. Tidak bisa kita bilang saya kasih kamu, sementara kita membenci orang lain. Kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya kasih engkau Tuhan, tapi kita membenci orang tua kita, kita membenci tetangga kita membenci orang, mungkin kita sesama pelayan, para pelayan. Saya tidak suka sama dia terlalu banyak dipercayakan. Saya tidak suka sama dia lebih baik, sepertinya dia lebih baik dari saya. Hatimu sementara tidak beres. Ini yang sementara dialami oleh Esau. Tapi tahukah saudara, Esau tidak lama hidup dalam kebenciannya, hidup dalam kesedihannya, hidup dalam dendamnya. Dan tadi di ayat yang kita baca dalam Kejadian 36 ayat 6 dan 7, kita melihat dia berani, dia berhasil menembus kemustahilan itu dengan mendapatkan berkatnya meskipun mungkin sangat mustahil. Saudara, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Esau. Kenapa sih dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, padahal sudah tidak ada berkat lagi untuk dia. Saudara, yang pertama yang dilakukan oleh Esau, dia sadar dan memperbaiki dirinya. Kita buka dalam Kejadian pasal 28 ayat 8 dan ayatnya ke-9. Kejadian 28 ayat 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayon. Nah saudara, yang pertama yang dilakukan oleh Esau, waktu itu Ishak menyampaikan kepada Yakub, jangan kamu ambil perempuan tanah Kanaan, karena Tuhan sudah katakan bahwa dengan mereka mungkin tidak boleh bergaul. Dia baru mengerti ternyata selama ini dua istrinya tidak disukai oleh ayahnya, tidak disukai oleh Tuhan. Akhirnya dia mengambil perempuan yang lain untuk menjadi istrinya. Saudara, tadi saya katakan yang pertama yang dilakukan oleh Esau, dia sadar dan memperbaiki diri. Banyak orang cuma sampai di sana dan tidak memperbaiki diri. Sadar, kalau kita kadang saya mendengar orang kalau ditanya, belum ditanya saya bilang, oh iya Pak Pendeta, saya sudah lama tidak beribadah. Lama bisa tidak beribadah. Tapi setelah dibesuk bukan dia datang ibadah, tidak datang juga. Mau lebih santai lagi di rumahnya. Dia tahu, dia cuma sampai sadar kalau selama ini dia tidak bergereja, tapi tidak ada action, tidak ada perbaikan hidup.
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Dia apa? Berdosa. Dia tahu ketika dia melakukan hal yang baik itu baik, tapi karena dia tidak melakukannya, dia berdosa. Saudara, orang yang melakukan pembunuhan bukan dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Sadar. Tidak mungkin dia membunuh tidak sadar. Tidak sadar itu berarti sementara pingsan atau sementara dibius. Itu baru dikatakan tidak sadar. Jadi saya kan kalau ada orang ditanya, kenapa dia bisa membunuh Anda? Dia dalam keadaan tidak sadar. Nah, bagaimana dalam keadaan tidak sadar dia membunuh? Orang memfitnah, dia sementara tidur tidak menggosipkan orang, oh dia itu begini, dia menjadi kaya, dia pergi di dukun. Dia tidak sementara tidur ketika bergosip. Dia tahu bergosip itu. Merokok, dia tidak sementara tidur sambil merokok, enggak. Dalam keadaan sadar. Jadi orang yang melakukan dosa itu dia sementara sadar, dia tahu ini dosa, tapi dia tetap melakukannya. Saudara, jangan menjadi orang Kristen cuma sampai di sana. Kita belajar dari Esau. Ketika dia tahu tidak disukai, dia berubah. Karena kita sadar, ya saya tahu jika Tuhan saya salah, tapi saya nyaman di dosa. Tuhan tidak bisa kompromi. Salah-salah, benar-benar. Tidak bisa, saudara. Kita kalau cuma sampai sadar, oh ya Tuhan saya sadar jika kalau saya ini Pak Pendeta tidak pernah datang ibadah, tapi saya berdoa di rumah. Siapa yang lihat? Saya sadar jika Pak Pendeta, saya tidak pernah datang ibadah. Saya titip misalnya kolektif ini selama 1 tahun Pak Pendeta. Ada yang gitu? Ada di Cemara PPD Mandoro, dia titip saja kolektifnya waktu kami pergi besuk. Ini kolektif, saya kumpul di kolektif, saya ibadah secara online. Tidak sampai di situ, harus ada perubahan hidup. Dari hari ke hari harus ada perubahan. Jangan menjadi jemaat yang stuck. Sudah begini saya, kita tidak akan bisa menembus kemustahilan, kita tidak akan bisa mendapatkan berkat kalau kita tidak berubah. Tidak bisa, saudara, kalau cuma sampai di sana, harus ada perubahan hidup. Jangan jadi jemaat Tuhan kalau tahu Ci bergosip itu salah, masih tetap dilakukan. Tahu Ci kalau iri hati itu tidak bagus, tetap juga iri hati. Stop sampai di sini, saudara. Ketika kita ada di gereja, kita sadar Tuhan, saya mau berubah. Tuhan dengar doa kita. Jangan cuma istilahnya saya pernah sampaikan di pemuda, jangan prank Tuhan, jangan ghosting Tuhan. Ketika kita sudah bilang Tuhan, saya mau berubah, di gereja nangis-nangis, keluar kita lupa apa tadi saya bilang, kenapa tadi saya nangis? Tidak ada perubahan hidup. Belajar, kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang terlihat mustahil, Tuhan saya percaya tidak akan menjadi mustahil, karena Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua yang ingin saya bagikan dan yang terakhir, di dalam Kejadian 27, kita mundur lagi, Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-40. Kejadian 27 ayat 40. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba-Mu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Esau tidak sekedar mendengar, tapi Esau menangkap satu kata, satu kalimat. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia tangkap maksud dari papanya. Kalau saya berusaha sungguh-sungguh, papanya bilang, kuk itu, kamu akan berhasil melemparkan kuk itu. Kuk apa, saudara? Kalau kita baca di ayat 38 dan 39, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedang dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ini dialami, yang akan dialami oleh Esau.
Saudara, boleh angkat tangan yang berberkati Tuhan? Belajar dari orang yang kerja keras. Tidak ada orang yang cuma duduk tidur maka jatuh durian runtuh, rezeki mumpung. Tidak ada. Semua harus dilakukan dengan kerja keras. Esau kurang lebih 20 tahun. Ini saya itu dari Yakub ketika ada bersama pamannya 7 tahun untuk mendapatkan Lea, 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternak-ternaknya. Kurang lebih 20 tahun dia bekerja keras. Yang pertama, dia memperbaiki hatinya. Tadi saya katakan dia sementara kehilangan damai sejahteranya. 20 tahun kurang lebih dia berdamai dengan dirinya. Yang tadinya dia membenci adiknya, kurang lebih 20 tahun dia berdamai dengan dirinya. Dia berdamai dengan masa lalunya. Sulit untuk menerima diri sendiri, saudara. Memulihkan hati yang terluka itu butuh waktu yang cukup lama. Mengampuni orang yang menyakiti kita butuh waktu yang sangat lama. Esau 20 tahun, saudara, baru dia berhasil mendapatkan berkat. Yang tadi dikatakan tidak mungkin nih kamu dapatkan berkat yang terbaik, tapi dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, dia berdamai dengan dirinya. Saudara, Tuhan bilang kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga pun juga tidak akan mengampuni. Kalau kita tidak bisa terima diri kita, tidak bisa terima masa lalu kita, jangan pernah berharap kita akan menerima hal yang luar biasa. Karena kita menjadi pribadi yang membenci diri kita. Tuhan, saya benci diriku sendiri. Kenapa saya seperti ini? Saya miskin terus, saya susah terus, saya sakit-sakitan terus, saya hidup dalam kutub bla 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 bla. Perbaiki diri kita, saudara. Hati kita. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, datang sama Tuhan. Ketika hati kita terluka, datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Memang butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki hati yang terluka. Memang butuh waktu yang cukup lama untuk kembali mengasihi orang lain. Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika kita berhasil melewati itu, maka kita akan menembus kemustahilan dan akan meraih berkat Tuhan. Jangan cuma duduk sekali lagi, cuma duduk dia meratapi nasib. Begini nih saya nasibku, saya dilahirkan memang begini nih, saya sudah miskin, dan saya dari keluarga miskin. Saudara, kalau saudara lihat kisah-kisah orang yang berhasil itu dimulai dari nol, tapi mereka tidak berhenti. Saya baru baca tadi malam ada seorang bapak, sudah cukup lumayan tua, saudara. Dia mau mulai sesuatu, dia mulai dari kuli bangunan, dia dari juru parkir yang gajinya cuma berapa? Kalau di sini banyak, apalagi di sekolah yang 2000 kali 100 mobil aja sudah berapa per hari. Kemudian dia kerja di orang dengan usaha es krim. Akhirnya dia memutuskan keluar untuk membuat es krim, dan penghasilannya kurang lebih 500 juta per bulan dari orang biasa beli bangunan. Tapi dia berusaha dengan keras. Dia belajar terima dirinya dulu. Lihat potensi apa yang ada dalam diri kita. Oh, saya punya potensi ini. Kembangkan di situ, saudara. Jangan dari pagi sampai pagi main game terus, main sosial media terus, baru mengharapkan uang sekarang. Dan dari mana, saudara? Tidak akan ada. Yang kedua, Esau bekerja keras bukan cuma memulihkan hatinya yang terluka, tapi dia berusaha dengan keras supaya hidupnya diubahkan, perekonomiannya diubahkan. Makanya saya katakan jangan jadi orang yang malas, jangan jadi cuma orang yang tahu berharap bergantung sama orang lain, mengandalkan orang lain. Oh, masih ada sini yang akan biayai saya, masih ada ini tuh biayai saya. Tidak. Kalau saudara ingin menjadi orang yang berhasil, bekerja keras, bekerja, tapi jangan lupa waktu untuk beribadah, waktu untuk Tuhan jangan diganggu. Ini kuncinya. Esau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia bekerja keras memperbaiki dirinya, memperbaiki hidupnya, dan pada akhirnya ketika dia bertemu dengan adiknya yang dia memeluk Yakub, bertangis-tangisan, dia berdamai dengan adiknya. Saudara, apa yang mustahil bagi kita? Pagi hari ini saya mengatakan tidak ada yang mustahil ketika kita
percaya Tuhan yang kita